Assalamualaikum teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberkahi ya. Selamat datang di Cerita Ainun, tempatnya kita berbagi kisah-kisah yang gak hanya seru, tapi juga penuh pelajaran hidup. Hari ini, aku bakal bawa kalian ke dalam cerita, yang pasti bakal bikin kalian mikir. Ternyata, gak semua yang kita lihat di luar itu sesuai kenyataannya. Kali ini, aku akan ceritain kisah tentang seorang suami yang sering diremehkan oleh teman-teman istrinya hanya karena penampilannya yang sederhana. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaannya, dia adalah seorang CEO dari perusahaan besar. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dengan begitu, kalian gak akan ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang pastinya penuh dengan inspirasi dan pelajaran. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Hari itu Sabtu pagi, ketika aroma kopi dan wangi sabun mandi bercampur dalam udara rumah kami yang hangat. Aku baru saja keluar dari kamar mandi. Handuk masih tersampir di leher, dan rambutku masih basah. Di ruang makan, Nia istriku sudah duduk anggun dengan laptop terbuka di depannya dan ponsel yang tak lepas dari tangannya. Ia mengenakan daster satin warna biru tua, yang justru membuatnya terlihat seperti bos besar di balik layar. Rambutnya digelung rapi ke atas, wajahnya bersih dan segar, hanya dengan sapuan lip tint dan bedak tipis. "Sayang," katanya sambil mengetik cepat di ponselnya, tanpa menoleh. "Hari ini temenin aku ya, arisan di rumah Vina. Kamu ikut ya?" Aku berhenti menuang kopi dan memandangnya dengan alis terangkat. "Arisan? Aku? Ngapain ikut?" Kali ini Nia menoleh dan tersenyum. Senyum yang ia pakai kalau sedang berusaha membujukku. "Teman-temanku pada bawa suami mereka. Sekali-kali kamu ikut, kan gak apa-apa. Biar mereka tahu, aku gak cuma istri pengusaha, tapi juga istri dari suami terbaik sedunia." Ia melirik genit, lalu kembali ke ponselnya. Aku tertawa kecil. "Aku nggak punya jas Armani loh. Pakai kaos juga nggak apa-apa," jawabnya ringan. Tapi aku menangkap sesuatu di balik ucapannya. Ia mungkin berkata nggak apa-apa, tapi aku tahu, dalam hati kecilnya, ia ingin aku tampil sedikit lebih pantas. Bukan untuk gengsinya, tapi karena dia tahu dunia luar bisa kejam pada penampilan. Aku menyesap kopi dan menjawab, "Ya udah, aku ikut. Tapi tetap dengan gaya andalan aku ya." Nia tersenyum sambil berdiri, mencium pipiku singkat. "Yang penting kamu datang." Kami tiba di rumah Vina sekitar pukul 1 siang. Sebuah rumah 2 lantai bergaya Skandinavia modern, lengkap dengan pintu kayu jati dan jendela besar yang terbuka ke arah taman depan. Mobil-mobil SUV hitam mengkilap dan sedan mewah berjajar di halaman. Suara musik jazz pelan terdengar dari dalam rumah, bercampur dengan tawa para ibu-ibu yang sudah berkumpul. Nia mengenakan dress linen berwarna hijau olive yang jatuh sempurna di tubuhnya, sepatu block heels warna nude, dan tas selempang yang aku tahu harganya setara 3 kali gajian pegawai kantorku zaman dulu. Dia terlihat seperti seorang sosialita sejati. Aku, di sisi lain, memilih kaos abu-abu tua, celana jeans favorit yang sudah agak pudar warnanya, dan sepatu sneakers putih yang telah menemani perjalanan panjangku sejak awal membangun bisnis. Rambutku disisir seadanya, jam tangan kulit kusam melingkar di pergelangan tangan. Sederhana, tapi nyaman. Aku bukan tipe orang yang suka mendandani diri hanya untuk membuat orang lain terkesan. Saat bel rumah ditekan, Vina membuka pintu. Ia tampak menawan dalam dress merah marun yang menempel pas di tubuhnya. Make-upnya sempurna, senyumnya lebar tapi hanya ke Nia. "Nia ya ampun, cantiknya kamu." Vina memeluk Nia erat. "Akhirnya datang juga. Yuk masuk." Lalu matanya beralih ke arahku. Sekilas, 1 detik, 2 detik, seperti scanner yang menilai. Ini suaminya Nia." "Halo mas," katanya, ramah atau pura-pura ramah. Senyumnya ada, tapi tidak sampai ke mata. "Wah, santai banget ya. Habis nge-gym ya?" Aku tersenyum. "Enggak,
Ini emang gaya default saya. Vina terkekeh tipis. Oh, keren, keren. Begitu kami masuk, suasana langsung berubah. Beberapa kepala menoleh ke arah kami. Bukan ke kami, tepatnya tapi ke aku. Lalu berbisik satu sama lain. Aku bisa membaca dari gerak bibir dan lirikan mata mereka. Beberapa mencoba menyembunyikan ekspresi mereka. Yang lain terlalu malas menyamarkannya. Aku memilih duduk di sofa bagian paling pojok, dekat rak buku dan kulkas minuman. Nia langsung dibawa ke tengah kerumunan teman-temannya. Mereka berpelukan, tertawa, saling memuji tas dan sepatu masing-masing. Mereka berbicara dalam bahasa mode, skincare, dan promo marketplace. Sementara aku duduk memegang segelas lemon tea, memainkan ponsel. Sesekali, mata-mata itu menoleh lagi ke arahku. Bisik-bisik mulai terdengar, lirih, tapi cukup untuk ditangkap telingaku. Itu suaminya Nia? Masa? Serius? Kirain sopirnya loh tadi. Ya ampun, Nia tuh sukses banget ya, tapi suaminya kayak, ya gitu. Aku pura-pura tak dengar, tapi bukan karena tak peduli melainkan karena sudah terbiasa. Dunia menilai dari apa yang tampak. Dan aku memang tidak tampak seperti seseorang yang punya kendali atas 5 perusahaan, termasuk satu di bidang logistik yang cukup besar, yang bahkan salah satu suami dari mereka bekerja di situ. Tak perlu rasanya bilang, aku bos dari suami kalian. Biarkan waktu yang bicara. Saat makan siang dimulai, aku berdiri mengambil makanan. Nasi putih, ayam goreng kremes, sambal matah. Di belakangku, 2 perempuan masih asyik bergosip sambil menatap ke arahku. Itu beneran suaminya Nia? Iya, katanya sih. Tapi kok kayak pengangguran ya? Udah gitu Nia tuh kayak yang tanggung semuanya. Dia kan yang punya bisnis gede itu. Mungkin suaminya cuma numpang hidup aja. Kayak benalu ya? Duh, males deh. Aku diam, menahan tawa. Bukan karena lucu tapi karena ironis. Kalau mereka tahu siapa aku, mungkin mereka yang akan diam 1000 bahasa. Tapi aku tetap di sana. Tetap duduk, tetap diam, tetap dengan kaos dan jeansku. Karena aku ingin tahu, seberapa dalam orang bisa merendahkan orang lain hanya karena apa yang mereka lihat di permukaan. Dan karena aku percaya, waktu akan membawa semuanya ke permukaan. Tanpa aku harus membuka suara. Hari itu, arisan menjadi lebih dari sekadar kumpul ibu-ibu. Ia menjadi cermin tentang bagaimana dunia melihat dan bagaimana aku memilih untuk tidak peduli. Acara arisan berjalan seperti biasa bagi mereka. Lelucon receh, undian, obrolan soal skincare terbaru, dan cerita tentang liburan ke Eropa yang entah keberapa kalinya. Tapi bagiku, waktu terasa seperti gerigi jam yang malas berputar. Setiap menit adalah upaya menahan diri agar tetap tenang. Aku memperhatikan Nia dari kejauhan. Ia tampak mencoba menikmati acara, tersenyum saat diajak foto bersama, tertawa saat mendengar cerita lucu tentang anak salah satu temannya yang mogok sekolah karena ingin jadi YouTuber, tapi matanya tak seterang biasanya. Aku bisa membacanya. Ia cemas. Ada yang mengganggu pikirannya. Setelah makan siang selesai dan beberapa suami pulang lebih dulu, aku tetap memilih bertahan. Aku tahu Nia tidak suka ditinggal sendirian di tengah-tengah kerumunan sosialita yang setengahnya lebih gemar menilai ketimbang menghargai. Sore itu, saat suasana mulai agak lengang, Nia duduk bersama 3 orang temannya di sudut ruang tamu yang disulap jadi ruang ngobrol santai. Aku berdiri tak jauh, pura-pura menelpon sambil menyesap kopi. Tapi telingaku awas. Nih, suara itu datang dari Vina. Suaranya pelan, tapi penuh racun yang dibungkus manis. Aku gak enak ngomongnya, tapi kamu gak mikir gitu? Kalau penampilan suamimu tuh agak, yah, gimana ya? Nia menoleh. Kenapa emangnya? Vina tertawa pendek. Jangan salah paham ya, tapi kamu tuh cantik, sukses, bajumu branded semua. Nah, kalau kamu jalan sama suamimu yang kaya, ya ampun, jujur aja ya, kayak sopir ojek online.
Gak matching banget. Dua perempuan di sebelahnya ikut tertawa kecil. Salah satunya menimpali. Iya sih, aku juga tadi sempat mikir. Kirain Nia datang bareng drivernya. Nia terdiam sejenak, senyumnya menghilang. Aku tidak menoleh, tetap mematung di tempat. Tapi dadaku sesak. Bukan karena hinaan itu ditujukan padaku, aku sudah kebal. Tapi karena mereka menyerang Nia, istriku. Perempuan yang selama ini berdiri bersamaku saat bisnis belum ada. Saat hidup kami masih di rumah kontrakan kecil dengan genteng bocor. Vina melanjutkan, dengan suara yang nyaris seperti teman dekat yang tulus. Aku cuma ngomong karena aku sayang kamu ya. Gengsi kamu tuh tinggi. Kamu panutan banyak perempuan. Masa suaminya kayak orang ngojek? Coba deh, sekali-sekali ajak dia ke salon. Atau beliin baju yang benar. Nia tertawa hambar, tapi aku bisa dengar getaran kecil di suaranya saat menjawab. Aku nggak pernah lihat penampilan sebagai ukuran. Yang penting hatinya, tanggung jawabnya. Aku bangga sama suamiku, ya tapi tetap aja nih, dunia luar lihatnya beda. Mau sebaik apapun, kalau tampilannya nggak mendukung, ya, sorry to say, kamu yang bakal dibicarain, bukan dia. Sejenak, ruangan itu hening. Aku tahu, Nia sedang menelan rasa kecewa yang sulit diungkapkan. Ia sedang menahan diri antara marah, malu, dan sedih. Tapi ia tak bicara lagi, tak membalas. Dalam perjalanan pulang, mobil kami terasa lebih sunyi dari biasanya. Nia menatap keluar jendela, sementara aku menyetir tanpa berkata banyak. Di lampu merah, aku melirik ke arahnya. "Kamu capek?" tanyaku pelan. Ia hanya mengangguk. "Biasa, arisan." Aku tahu ia menyembunyikan sesuatu, dan aku tahu kenapa. Ia tidak ingin aku tahu betapa sakitnya hati dia mendengar ucapan sahabatnya sendiri. "Nia," ucapku sambil menepuk tangannya lembut. "Kamu malu punya suami seperti aku?" Ia langsung menoleh cepat. "Apa sih, Mas?" "Enggak lah. Kenapa tiba-tiba nanya gitu?" Aku menarik napas. Aku dengar mereka tadi. Di sofa, Nia menggigit bibirnya. Aku mau jawab mereka. Tapi aku takut aku kehilangan kendali. "Aku kesel banget, Mas." Aku mengangguk pelan. "Enggak apa-apa. Kamu enggak perlu bela aku di depan mereka. Dunia ini terlalu kecil untuk semua mulut yang ingin menilai." Nia menunduk, lalu tiba-tiba menggenggam tanganku erat. "Tapi aku bangga sama kamu. Kalau mereka tahu siapa kamu sebenarnya, mereka pasti nggak bakal bisa tidur seminggu." Aku tertawa kecil. "Nggak perlu sayang. Biarkan mereka tidur nyenyak dengan anggapannya. Aku lebih suka buktiin semuanya dengan diam." Ia tersenyum. Tapi aku bisa lihat, senyum itu belum benar-benar pulih. Dan aku tahu, ini bukan akhir dari semuanya. Karena komentar Vina tak berhenti di ruang tamu tadi, ia akan menyebar. Masuk ke grup WhatsApp, jadi bahan candaan, jadi rumor, jadi bahan gunjingan. Dan lambat laun, bisa menjadi luka, dan luka yang tak terlihat. Kadang lebih berbahaya daripada yang terbuka. Malam itu, selepas acara arisan, aku duduk di teras belakang rumah. Kopi hitam di tanganku sudah mendingin, tapi aku masih menikmatinya. Langit cerah, bintang tampak malu-malu di balik awan tipis. Nia datang membawakan selimut kecil, lalu duduk di sebelahku. Dia memeluk lututnya, menyandarkan kepala ke bahuku. "Mas," bisiknya. "Aku minta maaf soal tadi." Aku tersenyum. "Kenapa minta maaf?" "Karena aku bawa kamu ke tempat yang bikin kamu gak nyaman. Aku tahu mereka bakal kayak gitu, tapi aku tetap maksa kamu ikut." Aku menoleh, menatap wajahnya yang remang-remang di bawah cahaya taman. "Kamu gak salah sayang. Aku justru bersyukur bisa ikut. Aku jadi tahu siapa temanmu yang beneran teman, dan siapa yang cuma suka pamer dan nyinyir." Nia tertawa pendek. "Kamu dengar semuanya ya, dari awal. Dari tatapan sampai ucapan, gak usah disaring, semua sampai ke telinga." Ia diam, lalu memandangku serius. "Mas, kamu gak sakit hati?" Aku menggeleng pelan. "Dulu iya, waktu awal-awal masih kerja keras dari nol, tiap orang ngomong gitu tuh kayak ngiris pelan-pelan. Tapi sekarang, enggak.
Sekarang aku malah senyum. Karena aku tahu, semakin mereka meremehkan, semakin besar kejutan yang akan mereka terima suatu hari nanti. Aku menyesap kopi, lalu melanjutkan. Dan soal Vina, aku tahu sesuatu yang dia sendiri nggak tahu. Nia memutar tubuhnya. Penasaran? Apa? Aku menatapnya lekat. Suaminya, Fajar. Dia kerja di perusahaan kita. Di divisi proyek. Sudah 2 tahun. Nia ternganga. Yang benar, aku mengangguk. Dia bawahanku langsung. Meski dia nggak tahu aku ini pemilik utamanya. Aku biasa turun ke lapangan, rapat pakai baju sederhana, nyaru jadi manajer biasa. Karena aku mau tahu karakter orang-orang dari cara mereka memperlakukan yang mereka anggap bukan siapa-siapa. Nia menutup mulutnya, lalu tertawa getir. Ya ampun, jadi tadi Vina ngatain suami CEO tempat suaminya kerja sendiri. Yap, kami berdua tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena hidup sering menghadirkan ironi seperti itu, manusia menertawakan orang yang mereka anggap di bawah, padahal mereka sendiri hidup dari hasil kerja keras orang yang mereka hina. Keesokan harinya, aku berangkat kerja seperti biasa, dengan motor tua kesayangan, helm buluk, dan jaket yang warnanya sudah mulai pudar. Bukan karena tak mampu beli baru, tapi karena ini bentuk kejujuran gaya hidupku. Aku tahu siapa diriku, dan aku tak perlu membuktikan apa-apa dengan merek atau penampilan. Di kantor, aku bertemu Fajar, suami Vina, di lift. Pagi Pak, sapanya sopan. Pagi Jar, gimana progres tender kemarin? Sudah masuk finalisasi, tinggal approval dari direktur utama aja. Aku mengangguk, lalu sengaja menahan senyum. Nanti aku yang urus. Ia tampak bingung. Loh, maksudnya Bapak? Aku menepuk bahunya pelan. Nanti kamu akan tahu. Sore itu, rapat direksi dimulai. Aku masuk ke ruang rapat, kali ini dengan setelan jas rapi. Hanya saat-saat tertentu aku mengenakannya, dan hari ini salah satunya. Fajar duduk di kursi ujung, matanya membelalak melihatku masuk. Seorang manajer lain memperkenalkanku. Baik, semua, ini Pak Dimas, Direktur Utama dan pemilik mayoritas saham PT Arta Logistindo. Fajar menelan ludah, tangannya langsung mengecek ulang layar presentasi. Setelah rapat selesai, aku menghampirinya. Jar, salam buat istri ya. Bilang, sopir ojek online-nya nitip salam juga. Fajar langsung tertunduk, wajahnya merah padam. Tak ada kata-kata yang keluar. Malamnya, aku pulang ke rumah. Nia sudah menunggu di meja makan. 2 piring nasi goreng spesial buatan sendiri tersaji di atas meja. Dia menatapku dengan sorot penasaran. Apa yang kamu lakuin hari ini? Aku hanya tersenyum. Cuma ngasih sedikit pelajaran tentang jangan menilai orang dari kaos dan celananya. Nia terbahak. Muka Vina pasti pucat kalau dengar kabar ini. Aku nggak perlu bikin dia malu. Biar aja hidup yang ngasih cermin ke dia. Nia bangkit dari kursinya, lalu memelukku erat. Kamu memang nggak sempurna, Mas. Tapi kamu cara Tuhan nunjukin bahwa yang terlihat sederhana, kadang justru yang paling luar biasa. Aku membalas pelukannya. Di balik sederhanaku, ada kisah panjang yang tak semua orang bisa lihat. Tapi cukup satu orang yang benar-benar tahu dan menghargainya, dan itu sudah lebih dari cukup. Hari itu langit sedikit mendung, menambah kesan serius pada pagi yang memang sudah dipenuhi agenda penting. Aku datang ke kantor pusat lebih awal dari biasanya, mengenakan setelan jas abu-abu tua, sepatu kulit hitam yang baru sempat dipakai 2 kali setahun, dan tas kerja yang biasanya kusimpan di laci mobil. Bukan karena ingin tampil lebih dari biasanya, tapi karena hari ini kami akan menyambut klien besar dari luar negeri dan membahas penggabungan proyek bernilai ratusan miliar. Aku masuk ruang rapat utama yang luas. Dindingnya dipenuhi panel kayu gelap dan lampu gantung berbentuk prisma yang mahal. Aku mengenali semua wajah di ruangan itu, kecuali satu. Seorang pria duduk di ujung meja kanan, menggenggam map kerja seperti sedang menahan gemetar.
Jasnya tampak baru, dasinya sedikit miring, dan wajahnya pucat. Fajar. Aku menarik napas pendek. Dia tampak gugup, seperti tahu bahwa hari ini bukan rapat biasa. Dan saat pandangannya bertemu denganku, dia langsung menunduk. Sejenak, aku hanya mengamati, menyusun ekspresi setenang mungkin. Padahal di dalam dadaku berdesir rasa aneh, antara geli, kasihan, dan ironi yang terlalu sempurna. Manajer HR berdiri. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tim proyek dari cabang selatan mengenai integrasi sistem logistik. Silakan Pak Fajar, Anda bisa mulai. Fajar berdiri perlahan. Suaranya sedikit bergetar. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu direksi. Perkenalkan, saya Fajar dari tim pengembangan operasional logistik regional. Hari ini saya akan menyampaikan. Aku memandangi wajahnya sepanjang presentasi. Kalimatnya tersusun rapi, tapi jelas ia tidak fokus. Tangan kirinya beberapa kali meremas map, dan pandangannya sesekali mengarah padaku lalu buru-buru berpaling. Selesai presentasi, aku angkat tangan. Terima kasih Pak Fajar. Saya ada beberapa pertanyaan. Fajar menelan ludah. Silakan Pak. Pertama, bisa jelaskan kenapa biaya operasional di kuartal ketiga melonjak 18% di cabang selatan? Dia langsung membuka data. Karena ada perubahan vendor utama, Pak. Vendor sebelumnya menaikkan tarif logistik hampir 2 kali lipat. Kami sedang proses renegosiasi, tapi kenapa tidak cari alternatif vendor lokal yang bisa memberi harga lebih stabil? Saya lihat beberapa nama baru malah tidak masuk daftar pertimbangan. Fajar terdiam sejenak. Itu kelalaian dari tim analisis, Pak. Dan itu tanggung jawab saya. Aku menyilangkan tangan. Saya senang Anda mengaku bertanggung jawab. Tapi ke depan, saya harap Anda tak hanya reaktif. Antisipasi adalah kunci. Apalagi kalau posisi Anda terus naik. Kesalahan kecil bisa jadi kerugian besar. Fajar mengangguk cepat. Siapa? Saya mengerti. Bagus. Rapat selesai. Satu persatu peserta keluar. Fajar memberanikan diri mendekatiku saat aku masih membereskan dokumen. Pak Dimas, ia bicara pelan. Saya minta maaf kalau selama ini aku menatapnya tajam, tapi tak mengangkat nada. Tidak perlu minta maaf Fajar. Kamu melakukan pekerjaanmu dengan cukup baik. Tapi saya sarankan, sebelum menilai atau berbicara tentang orang lain, ajak dulu istri kita untuk lebih hati-hati menilai dunia. Wajah Fajar langsung memucat. Pak, istri saya. Aku memotong pelan. Tidak perlu dijelaskan. Yang terjadi sudah terjadi. Dan saya tidak ambil hati. Tapi saya percaya, pelajaran terbaik datang bukan dari hukuman tapi dari pertemuan tak terduga seperti ini. Fajar menunduk dalam. Aku menepuk bahunya perlahan. Kamu punya potensi, Jar. Fokus saja kerja. Soal lain, serahkan pada waktu. Aku berjalan meninggalkannya. Tapi langkahku ringan. Ada rasa lega yang aneh. Bukan karena aku merasa unggul tapi karena hidup kadang punya cara paling halus untuk mengajari orang soal rendah hati. Malamnya, di rumah, Nia sudah menunggu dengan ekspresi penasaran seperti anak kecil menunggu cerita dongeng. Ketemu Fajar? Tanyanya. Begitu aku menggantung jas di balik pintu kamar. Aku mengangguk sambil tersenyum. Dia presentasi. Grogi banget. Terus? Ya, aku tanya hal teknis. Kasih catatan. Terus aku bilang, hati-hati kalau mau menilai orang. Apalagi yang belum dia kenal. Nia terdiam sejenak, lalu tertawa geli. Dia pasti nggak tidur malam ini. Aku mengangguk. Mungkin juga Vina yang nggak bisa tidur. Nia mendekat, menatapku sambil senyum. Kamu tahu nggak Mas? Aku bangga banget sama kamu. Bukan cuma karena kamu sukses, tapi karena kamu bisa nahan ego di tempat di mana orang lain biasanya pamer. Aku tersenyum, merangkulnya erat. Karena kamu juga yang tetap mencintaiku bahkan saat dunia melihatku sebelah mata. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Fajar. Aku bisa merasakannya setiap kali ia datang ke kantor.
Sikapnya lebih hati-hati. Pandangannya sering mencuri-curi arah ke ruanganku. Bahkan ketika tak ada rapat, ia seperti sengaja mondar-mandir di lantai tempat direksi bekerja, mungkin berharap bertemu, atau mungkin berharap tidak. Yang pasti, satu hal jelas dari wajahnya, rasa penasaran. Aku tahu dia belum sadar kalau aku adalah suami Nia. Ia hanya tahu aku adalah direktur utama PT, Arta Logistindo perusahaan, tempat dia bekerja, dan juga tempat dia menggantungkan hidup untuk keluarganya. Tapi tatapan gugupnya mulai menunjukkan bahwa instingnya bicara sesuatu yang lebih besar. Dan aku tak terburu-buru menghapus misteri itu. Justru aku ingin membiarkannya tumbuh pelan-pelan. Hari itu, aku kirim pesan lewat manajer divisi. Minta Fajar siapkan data evaluasi performa tim operasional cabang selatan 3 bulan terakhir. Detail, lengkap, tanpa dikurangi satu hal pun. Tak sampai 2 jam kemudian, Fajar datang membawa setumpuk laporan dalam map tebal berwarna biru. "Silakan duduk," kataku, menunjuk kursi di depanku. Dia tampak ragu, tapi akhirnya duduk dengan tangan di atas paha, tegap seperti prajurit yang sedang diperiksa komandannya. Aku membuka lembar pertama, membacanya perlahan. "Angka kelihatan bagus," ujarku tanpa menatapnya. Tapi performa bukan soal angka saja. Ada satu yang paling penting, karakter. Fajar mengangguk cepat. "Iya Pak, saya paham." Aku meletakkan map itu, lalu menatap matanya langsung. "Kamu sudah berapa lama di perusahaan ini?" "Hampir 2 tahun Pak." "Selama 2 tahun itu, apa kamu tahu siapa pemilik perusahaan ini?" Dia gelagapan. "Setahu saya, Pak Dimas. Tapi saya nggak pernah tahu lebih banyak Pak, jujur." Aku tersenyum tipis. "Bagus, jujur itu penting. Tapi tahu tempat kerja sendiri juga penting." Aku berdiri, berjalan ke jendela, membelakangi Fajar sejenak. Lalu berkata, tanpa menoleh, "Kalau saya tanya siapa istri kamu, kamu bisa jawab. Tapi kalau saya bilang, saya tahu siapa istri kamu, dan apa yang dia bicarakan di arisan minggu lalu, bagaimana?" Seketika ruang itu sunyi. Aku tahu kalimat itu seperti palu besar yang memukul kepala Fajar. Dari kaca, aku melihat ekspresi wajahnya berubah. Pucat, bingung, nyaris ketakutan. Saya nggak ngerti maksud Bapak," katanya pelan. Aku membalikkan badan. "Waktu kamu di ruang meeting ini, kamu bawakan presentasi yang lumayan. Tapi di rumah, istrimu bilang suami orang lain kayak sopir ojek online. Kebetulan, aku memang suka naik motor. Tapi kebetulan lainnya aku juga CEO tempat suamimu kerja. Aneh ya?" Fajar tertunduk. "Pak, Aku tak menunggu dia menyelesaikan kalimat. "Aku nggak marah. Aku cuma pengen kamu tahu, Fajar. Dunia ini kecil. Kamu nggak tahu siapa yang kamu remehkan hari ini. Bisa jadi orang yang menentukan jalan hidupmu besok." Aku duduk kembali. "Kamu masih muda, punya potensi, tapi kesombongan istri bisa merusak reputasimu di dunia kerja. Aku tidak akan pakai ini untuk menghancurkanmu, tapi aku juga tidak akan lupa." Fajar tampak gemetar, tapi mengangguk pelan. "Saya paham Pak, saya akan perbaiki semuanya. Saya janji." Aku menyandarkan punggung ke kursi. "Jangan janji ke saya, janji ke dirimu sendiri. Dan mulai dari rumah, karena yang kamu rawat dan jaga di rumah, itulah yang akan menjaga dan menaikkan kamu di luar." Beberapa hari setelah rapat di kantor pusat, Nia mendekatiku dengan senyum tipis, seperti sedang menyimpan sebuah ide. "Mas, bagaimana kalau kita adakan makan malam bersama beberapa teman arisanku? Bisa sekalian ngobrol santai, sekaligus mempererat hubungan antar teman-teman kantor juga," ujarnya, matanya berbinar. Aku menatapnya sejenak, memikirkan apakah ini saat yang tepat. Kemudian aku tersenyum. Ini justru ide yang bagus. "Tentu, tapi kali ini aku yang jadi tuan rumah," jawabku dengan percaya diri. Nia tampak terkejut, lalu tertawa. "Maksud Mas jadi tuan rumah? Kalau kita masak sendiri, nanti aku yang repot." Aku mengangguk.
Tidak usah khawatir. Makan malam kali ini akan berbeda dari yang lain. Aku sudah atur semuanya. Nia masih bingung, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Aku tahu, ini saat yang tepat untuk memberi kejutan kepada Vina dan semua orang yang selama ini meremehkan kami. Sekalian mengubah persepsi mereka. Malam itu, meja makan di ruang makan besar rumah kami dipenuhi dengan hidangan istimewa. Hidangan khas lokal yang diolah dengan sangat hati-hati oleh koki profesional yang aku sewa khusus untuk acara ini. Selain hidangan, suasana dihias dengan pencahayaan lembut, bunga segar, dan musik jazz yang mengalun di latar belakang. Suasana yang menenangkan, seperti yang kuinginkan. Teman-teman Nia mulai datang satu persatu. Mereka terkejut melihat keindahan dan kemewahan acara ini. Vina dan Fajar datang agak terlambat, seperti biasa. Mereka berdua tampak sedikit gelisah, terutama Fajar yang, meskipun berusaha tersenyum, tampak jelas bahwa dia merasa tidak nyaman dengan suasana mewah di sekitarnya. Selamat datang Vina, Fajar, sambutku dengan senyuman hangat. Kami senang kalian bisa datang. Mereka berdua tersenyum, meski Vina sedikit kikuk melihat dekorasi yang jauh dari kesan sederhana. Aku mengarahkan mereka ke tempat duduk yang sudah disiapkan, tepat di samping kami. Setelah semua duduk, makan malam dimulai. Waktu berlalu dengan percakapan ringan, tetapi setiap kalimat yang keluar dari Vina terasa seperti ada yang diselipkan. Ia seringkali berusaha mencari perhatian, berbicara lebih keras, dan terkadang mengarahkan komentar-komentar sinisnya kepada Nia. Aduh Nia, ini makanannya enak banget ya. Kok kamu nggak pernah masak begini di rumah sih? Tanya Vina sambil menyendok hidangan ayam panggang. Aku mendengus pelan, mengingat percakapan mereka sebelumnya yang penuh hinaan. Ya, kamu kan tahu, aku lebih suka masak masakan sederhana, jawab Nia dengan senyum tenang. Aku menatap Vina, yang tampaknya semakin tidak nyaman dengan suasana. Aku memutuskan sudah saatnya memberi kejutan kecil yang sudah aku rencanakan. Ngomong-ngomong soal masakan, Vina, kataku, aku sudah dengar kalau kamu dan Fajar punya rencana mengembangkan usaha kuliner. Ya, mungkin bisa kerja sama dengan bisnis kuliner saya di luar negeri. Vina menatapku dengan ragu. Ah, seriusan? Kamu punya usaha kuliner? Aku mengangguk, tetap santai. Ya, ada. Di beberapa negara. Lagi ekspansi besar-besaran. Kalau kamu tertarik, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Suasana jadi sedikit hening, kecuali suara sendok dan garpu yang terdengar sangat jelas. Vina mulai merasa canggung. Matanya melirik Fajar yang duduk di sebelahnya. Sementara itu, Fajar tampak semakin gelisah. Aku bisa melihat bagaimana ekspresi wajahnya berubah-ubah dari terkejut, bingung, hingga akhirnya mulai sadar. Kamu serius? Tanya Vina, mencoba menyembunyikan kecanggungannya. Ya, tentu. Kenapa? Tidak ada yang mustahil di dunia bisnis. Apalagi kalau bisa memanfaatkan jaringan yang sudah ada, jawabku tanpa ragu. Aku bisa merasakan ketegangan di meja makan. Setiap kata yang aku ucapkan seakan membawa dampak besar pada pikiran Fajar dan Vina. Aku tahu mereka tidak tahu bahwa aku adalah pemilik perusahaan besar itu. Mereka hanya mengenalku sebagai seorang pria dengan pakaian sederhana, seorang suami yang dianggap tak lebih dari seorang pekerja biasa. Akhirnya, aku menoleh ke Fajar yang semakin gelisah. Fajar, kamu tenang saja. Kita semua di sini keluarga. Kan? Fajar mengangguk cepat, namun tidak ada senyum di wajahnya. Matanya yang mulai cemas itu memunculkan rasa penasaran lebih dalam. Tiba-tiba, Nia menyadari perubahan suasana dan mencoba menenangkan situasi. Mas, kamu tahu nggak sih? Fajar ini juga hebat loh di pekerjaannya. Saya selalu bilang ke Fajar, kalau dia terus konsisten, dia bisa jadi pemimpin yang baik. Kita perlu kerja sama yang baik, ya, Mas. Aku tersenyum pada Nia, bangga dengan cara dia membela suaminya meski situasi agak tegang. Tentu, sayang. Semua orang di sini punya potensi besar termasuk Vina dan Fajar.
Yang penting adalah bagaimana kita saling mendukung bukan hanya di rumah, tapi juga di luar. Aku bisa melihat dari ekspresi mereka bahwa ketegangan mulai mereda. Mereka masih belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Namun sesuatu di dalam diri mereka mulai terbuka. Saat makan malam hampir selesai, aku berdiri, meminta perhatian semua orang. "Terima kasih atas kehadirannya malam ini," kataku, sambil mengangkat gelas anggur. "Malam ini, saya ingin membuat satu pengumuman penting. Saya ingin kalian semua tahu bahwa saya bukan hanya seorang suami dari Nia. Saya juga orang yang punya usaha ini, yang sekarang mulai berkembang pesat. Jadi, kita semua ada di sini karena satu alasan, saling menghargai, saling mendukung, dan terus maju bersama." Aku melihat wajah Vina dan Fajar semakin bingung, tapi aku hanya tersenyum. "Jangan khawatir, kita semua akan sukses bersama, bukan hanya karena apa yang kita punya sekarang, tapi karena bagaimana kita saling memperlakukan orang lain." Suasana makan malam itu berubah menjadi lebih santai. Meskipun ada ketegangan, aku bisa merasakan perubahan. Vina dan Fajar mulai terbuka, dan perasaan mereka mulai mengalir lebih alami. Aku tahu, ini baru permulaan, rencana kecilku baru saja dimulai. Makan malam berlangsung lebih santai setelah beberapa detik kebingungan, namun ketegangan di udara masih terasa. Aku tidak berniat untuk memperburuk suasana, namun kali ini aku sengaja memutar pembicaraan ke arah dunia kerja. Ini adalah saat yang tepat untuk memberi kejutan kecil sekadar membuka mata Vina dan Fajar, serta mengingatkan mereka tentang siapa aku sebenarnya. Percakapan mulai mengarah ke dunia kerja, ketika Vina kembali membuka mulut dengan nada bangga. "Mas Dimas, kalau di dunia bisnis, suami aku, Fajar, tuh sekarang udah naik jabatan loh. Dia mulai dipercaya jadi manajer proyek. Mungkin, kalau dia terus konsisten, bisa jadi direktur berikutnya." Vina tersenyum lebar, jelas sekali menunjukkan kebanggaan terhadap suaminya. Aku hanya tersenyum, tidak terlalu terkejut dengan klaim tersebut. Meskipun aku tahu status jabatan Fajar lebih rendah dari yang dia katakan, aku menanggapi dengan santai. "Oh, jadi Fajar sekarang manajer proyek ya?" ujarku, masih dengan senyum yang tenang. Kebetulan, aku sudah mengenal Fajar. Dia bekerja di perusahaan yang aku pimpin. Fajar menatapku dengan ekspresi agak canggung. Aku tahu dia sudah tahu siapa aku, namun menyebutkan nama perusahaan di sini memberikan sedikit perasaan tegang yang tak terhindarkan. "Mas Dimas, kamu, maksudnya CEO perusahaan itu kan?" tanya Fajar, dengan suara agak ragu. Tentu saja, dia sudah tahu siapa aku. Tapi mendengar pengingat langsung dari mulutku sepertinya membuatnya sedikit terkejut lagi. Aku mengangguk pelan. "Iya, Fajar. Kamu memang sudah tahu kan? Kamu bekerja di bawah divisi operasional kita." Vina tampak bingung, sepertinya tidak menyadari betapa canggungnya situasi ini. "Ih, Mas Dimas, kenapa nggak pernah bilang kalau kamu CEO? Aku kira kamu cuma suami Nia yang biasa aja." Aku tersenyum, tidak merasa terganggu dengan pernyataan itu. Kadang penampilan memang bisa menipu, Vina. Aku lebih suka menjaga hal-hal pribadi tetap rendah hati. Fajar tampaknya merasakan ketegangan yang semakin menebal. Wajahnya sedikit memucat, dan meskipun dia sudah mengenaliku sebagai CEO, pertemuan ini mengingatkan dia tentang betapa salah kaprah penilaian orang bisa terjadi hanya berdasarkan penampilan. Nia, yang sejak awal memilih diam, kini akhirnya berbicara dengan lembut. "Mas Dimas memang begitu, Fajar. Dia nggak suka pamer jabatan atau kekayaan. Yang penting buat dia adalah kerja keras." Aku mengangguk pelan, merasa bangga pada sikap Nia yang dengan bijak memberi penjelasan tanpa menghakimi siapapun. Aku tidak pernah merasa perlu menonjolkan status sosialku. Dan itu adalah sesuatu yang selalu dijaga oleh Nia. Meski di luar sana orang bisa menilai sembarangan, dia selalu mendukung keputusan-keputusan sederhana yang aku buat. "Apapun yang kamu pikirkan tentang jabatan, Fajar, lanjutku, itu bukan segalanya.
Yang terpenting adalah bagaimana kita bekerja sama sebagai tim. Fajar mengangguk pelan, tetapi wajahnya masih tampak tidak nyaman. Aku bisa melihat bahwa meskipun dia tahu siapa aku, suasana ini mengungkapkan sebuah kenyataan yang tak bisa disangkal. Aku paham, Mas Dimas. Terima kasih sudah memberi pengertian, jawab Fajar. Meski nada suaranya masih terkesan terburu-buru. Dia tampaknya benar-benar merasa terpojok dengan kenyataan yang tiba-tiba terungkap di hadapannya. Vina, yang dari tadi hanya terdiam, akhirnya mencoba menyembunyikan rasa canggungnya dengan sedikit tertawa. Wah, jadi kamu CEO perusahaan itu, Mas Dimas? Nggak nyangka banget. Aku kira kamu cuma suami Nia yang sederhana aja. Kadang-kadang, kesederhanaan memang membuat orang lupa siapa kita sebenarnya, jawabku sambil tersenyum, mengakhiri percakapan dengan ringan. Meski obrolan sempat tegang, suasana perlahan kembali membaik. Vina dan Fajar masih terlihat canggung, tetapi mereka mulai menyadari bahwa penilaian mereka selama ini tentangku mungkin sedikit keliru. Namun, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari kejutan-kejutan yang akan datang. Aku sudah memutuskan untuk memberi mereka waktu, agar mereka bisa menerima kenyataan ini dengan lebih tenang. Di balik semua itu, makan malam ini memberikan sebuah pelajaran penting bagi mereka tentang bagaimana dunia bisa berputar tanpa kita tahu siapa yang ada di balik layar. Dan mungkin, setelah malam ini, mereka akan mulai melihatku dan mungkin juga dunia yang mereka kenal dengan cara yang berbeda. Vina terpaku, yang lain ikut terdiam. Matanya membelalak menatapku, jelas menunjukkan kebingungan yang mendalam. Maksudnya, kamu itu bosnya Fajar? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar, seolah-olah pertanyaan itu tidak bisa ia terima. Aku mengangguk pelan sambil tersenyum. Ya, saya CEO-nya, jawabku dengan nada santai. Meski dalam hati, aku merasa sedikit geli melihat ekspresi Vina yang berubah secepat itu. Fajar, yang dari tadi hanya diam, kini terlihat semakin gelisah. Wajahnya memucat, dan pipinya terlihat semakin merona. Aku bisa merasakan ketegangan yang mulai menyelimuti ruang makan. Seakan-akan dunia yang mereka kenal tiba-tiba berubah drastis hanya dengan sebuah pengungkapan yang begitu sederhana. Jadi, selama ini kamu yang... Fajar mencoba menyusun kalimat, namun terbata-bata. Matanya melirik ke Vina, yang kini tampak benar-benar terdiam, lalu kembali padaku. Raut wajahnya penuh dengan kebingungan dan sedikit rasa takut, seperti sedang menghadapi kenyataan yang sulit diterima. Fajar, kamu tidak perlu khawatir. Kita semua bekerja di perusahaan yang sama, dengan tujuan yang sama, kataku, berusaha meredakan ketegangan yang mulai muncul. Tapi tentu saja, tidak ada salahnya jika kita saling mengenal lebih baik di luar pekerjaan, kan? Vina tampak bingung dan kesal. Jelas sekali bahwa dia merasa tertipu. Dia menoleh pada suaminya, lalu kembali menatapku. Kamu tidak pernah bilang, Mas Dimas, kalau kamu itu ternyata CEO. Suaranya sekarang terdengar sedikit lebih keras, seperti ingin menyembunyikan rasa malu yang ia rasakan. Aku hanya tersenyum, meski dalam hati aku tidak merasa tersinggung. Ini bukan pertama kalinya aku dipandang rendah karena penampilanku. Aku sudah terbiasa dengan cara orang menilai dari luar tanpa tahu apa yang ada di baliknya. Aku memang lebih suka menjaga privasi. Vina, banyak yang lebih memilih menilai dari penampilan. Tapi itu bukan hal yang perlu diperdebatkan. Kecanggungan semakin jelas terasa di meja makan. Semua mata tertuju padaku. Dan aku tahu, malam ini tidak akan sama lagi. Vina dan Fajar harus menerima kenyataan bahwa selama ini mereka telah salah menilai. Nia yang sejak tadi hanya diam, kini berbicara lembut, mencoba meredakan ketegangan yang masih terasa. Mas Dimas memang begitu, dia tidak suka mengumbar status. Bagi dia, yang terpenting adalah kerja keras dan hasilnya. Aku mengangguk setuju, menatap Nia dengan penuh rasa terima kasih. Aku tahu dia sangat mendukungku dalam hal ini, dan itu membuatku merasa lebih nyaman. Aku tidak butuh pujian atau pengakuan dari orang lain.
Yang terpenting adalah bagaimana aku dan Nia menjalani kehidupan dengan prinsip yang kami pegang. Fajar terlihat semakin tidak nyaman. Maaf Mas Dimas, aku nggak tahu kalau kamu. Fajar mencoba berkata, namun kalimatnya terputus. Wajahnya kini terlihat semakin pucat. Dan aku bisa merasakan betapa beratnya baginya untuk menerima kenyataan ini. Aku tersenyum lagi, berusaha membuat suasana lebih ringan. Gak apa-apa Fajar, kamu gak perlu merasa canggung. Kita semua bisa belajar dari setiap pengalaman. Tapi yang penting, kita harus tetap profesional di tempat kerja. Vina akhirnya membuka mulut, meskipun suaranya masih terdengar sedikit canggung. Aku gak bermaksud merendahkan Mas Dimas. Cuma, kadang kita nggak bisa membedakan antara penampilan dan kenyataan. Tidak ada masalah Vina, jawabku dengan tenang. Aku mengerti, kita seringkali terlalu cepat menilai seseorang hanya dari penampilan. Suasana perlahan mulai mencair. Meskipun aku tahu, kejutan ini akan terus menggema di benak Vina dan Fajar. Keduanya sepertinya masih kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa orang yang mereka anggap biasa saja ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam dunia yang mereka kenal. Malam ini jadi penuh kejutan, ya? Kata Nia dengan senyum tipis, mencoba mengubah suasana menjadi lebih santai. Aku tertawa kecil. Memang kadang-kadang hidup penuh kejutan. Makan malam berlanjut, namun percakapan mulai lebih ringan. Vina dan Fajar berusaha beradaptasi dengan kenyataan yang baru mereka ketahui, meskipun ketegangan masih terasa di antara mereka. Meskipun mereka tidak bisa menghapus rasa canggung yang ada, aku tahu, mereka akan belajar untuk melihat segala sesuatunya dengan cara yang berbeda mulai malam itu. Aku tidak ingin ada permusuhan, hanya ingin mereka memahami bahwa penampilan bukanlah segalanya. Terkadang, kekuatan sejati datang dari ketenangan hati dan kerja keras yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Meskipun makan malam sudah hampir berakhir, suasana masih dipenuhi dengan kecanggungan yang tak sepenuhnya bisa dihilangkan. Semua orang sudah selesai makan, namun Vina tampak gelisah, berusaha mencari momen yang tepat untuk berbicara. Akhirnya, saat Nia dan Fajar pergi keluar ruangan, Vina mendekat kepadaku dengan wajah yang lebih serius, tampak penuh penyesalan. Dia berdiri di dekat meja makan, memandangi lantai sejenak sebelum mengangkat wajahnya, dan menatapku dengan tatapan yang berbeda lebih lembut dan penuh pengertian. Saya minta maaf atas sikap saya waktu itu. Saya terlalu menilai dari penampilan. Katanya pelan, suaranya hampir berbisik, seakan-akan kata-kata itu sulit untuk keluar. Saya terlalu terburu-buru menilai tanpa tahu siapa kamu sebenarnya. Maafkan saya Mas Dimas. Aku terdiam sejenak, melihat Vina yang biasanya begitu percaya diri, sekarang tampak penuh penyesalan, membuatku sedikit terkejut. Tetapi aku tahu, permintaan maaf ini datang dari hati yang tulus. Vina bukan tipe orang yang mudah mengakui kesalahan. Jadi aku tahu bahwa permintaan maafnya berarti. Aku mengerti, Vina. Jawabku, masih dengan senyum yang tenang. Terkadang kita memang terbawa oleh penampilan luar. Tapi, yang penting adalah kita bisa belajar dari pengalaman itu. Vina mengangguk, menunduk sejenak, dan aku bisa melihat sedikit perubahan di wajahnya. Dia memang tampak lebih rendah hati sekarang. Setelah beberapa detik diam, dia kembali mengangkat kepala dan berkata, "Aku nggak pernah tahu kalau kamu ternyata sangat berbeda dari apa yang aku pikirkan. Maafkan aku jika aku terlalu cepat menilai." Aku tersenyum dan memberi isyarat agar dia duduk. Vina, kita semua pasti pernah salah menilai orang lain, dan itu wajar. Yang penting adalah kita bisa mengubah cara pandang kita setelahnya. Vina duduk di kursi dekat meja makan, namun ekspresinya tetap serius. Aku jadi malu loh, Mas Dimas. Terlalu banyak bicara tanpa tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi aku sekarang paham, gak semuanya seperti apa yang kita lihat dari luar. Aku berjanji gak akan meremehkan orang lagi hanya karena penampilan.
Aku bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Vina. Tidak semua orang bisa dengan mudah mengakui kesalahan mereka, dan aku menghargai itu. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Vina. Kita semua belajar dari pengalaman dan aku juga tidak merasa tersinggung dengan sikapmu. Yang penting adalah kita bisa saling mengerti satu sama lain, kan? Vina mengangguk dengan senyum tipis. Tampak sedikit lega setelah mengungkapkan perasaannya. Aku benar-benar berharap kita bisa lebih baik ke depannya. Mas Dimas, terima kasih sudah sabar dan tidak tersinggung. Aku tahu kamu tidak bermaksud buruk, Vina. Jawabku. Kadang, kita memang terlalu cepat menilai seseorang. Tapi yang terpenting sekarang adalah kita bisa lebih terbuka. Beberapa saat kemudian, Nia dan Fajar kembali ke dalam ruangan, dan suasana yang sempat tegang kini mulai mereda. Nia melihat kami berdua yang sedang berbicara dengan tenang, lalu tersenyum kecil. Gimana? Sudah saling memaafkan? Tanyanya dengan nada ringan. Vina tersenyum, meski sedikit canggung. Iya, sudah. Aku minta maaf Nia, kalau selama ini aku nggak menghargai suamimu dengan seharusnya. Nia mengangguk dengan senyum lembut. Gak apa-apa Vina. Yang penting kita bisa saling memahami dan menghargai satu sama lain. Fajar, yang kini tampak lebih tenang, ikut menambahkan. Benar. Ya, kita semua manusia. Kadang memang kita nggak bisa menghindari kekeliruan, tapi yang penting adalah belajar dari itu. Aku merasa lega mendengar kata-kata Fajar. Meskipun mereka berdua tampak agak canggung, namun ada rasa saling menghargai yang mulai terbangun antara kami. Sepertinya, malam ini bukan hanya tentang kejutan yang terungkap, tetapi juga tentang bagaimana kami semua bisa menjadi lebih baik. Setelah beberapa saat, makan malam pun benar-benar berakhir. Nia, yang sudah merasa lega, mengajak kami semua untuk keluar dan menikmati secangkir kopi di teras rumah. Kami berbicara ringan tentang hal-hal lain, meninggalkan perasaan canggung yang sebelumnya menghiasi ruangan makan. Namun, dalam hati aku tahu, meskipun permintaan maaf ini sudah terlontar, perjalanan untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain baru saja dimulai. Aku berharap ini menjadi awal yang baik untuk hubungan yang lebih kuat antara aku, Nia, Vina, dan Fajar. Malam itu, setelah makan malam yang penuh kejutan dan permintaan maaf, aku dan Nia duduk bersama di teras rumah. Udara malam yang sejuk dan tenang memberi ruang bagi kami untuk berbicara tanpa gangguan. Keheningan malam itu terasa berbeda, lebih dalam, lebih berarti. Semua yang terjadi sepanjang hari, semua ketegangan dan kejutan, mulai terasa seperti pelajaran yang sangat berharga bagi kami berdua. Nia menggenggam tanganku dengan lembut. Aku bisa merasakan kehangatan tangannya yang menenangkan. Seolah-olah dia tahu, aku perlu sebuah peneguhan. Wajahnya tampak damai, meski ada sedikit kelelahan di matanya. Kami berdua duduk bersandar di kursi, menikmati ketenangan yang langka di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Kita nggak butuh pengakuan dari orang lain, kata Nia, suaranya tenang dan penuh keyakinan. Dia memandangku, matanya lembut, seolah-olah ingin memastikan bahwa aku memahami maksudnya. Yang penting kita tahu siapa kita sebenarnya, dan kita tahu apa yang kita lakukan. Aku tersenyum kecil, meresapi kata-kata Nia. Betapa seringnya kita terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, terutama dari orang-orang yang tidak benar-benar memahami kita. Aku tahu bahwa Nia selalu berpikiran seperti itu. Dia tidak pernah membutuhkan validasi dari orang luar untuk merasa cukup dengan dirinya. Dan itu adalah sesuatu yang aku sangat hargai. Tapi kadang-kadang, dunia perlu diajari pelan-pelan kan? Lanjutnya, suaranya berubah sedikit lebih serius. Orang-orang seperti Vina dan Fajar, mereka nggak tahu siapa kita sebenarnya. Mungkin mereka perlu waktu untuk memahami, dan kita harus bersabar. Aku mengangguk, memandang jauh ke dalam kegelapan malam. Benar, terkadang orang terlalu cepat menilai, terutama saat mereka melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka harapkan. Seperti yang terjadi hari ini. Mereka pikir mereka tahu segalanya, tapi kenyataannya mereka hanya melihat permukaan. Nia menghela napas, seolah ingin melepaskan beban yang ada.
Aku hanya ingin kita tetap menjadi diri kita sendiri, Mas. Tanpa harus merasa terpaksa untuk mengikuti apa yang orang lain anggap benar atau pantas. Kita sudah cukup. Kita sudah punya apa yang kita butuhkan. Aku setuju, jawabku, meremas tangannya sedikit lebih kuat. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kita sudah melakukan yang terbaik, dan itu yang paling penting. Tapi kadang, kita harus memberi sedikit pengajaran kepada mereka yang tidak mengerti. Nia tertawa kecil, suara tawanya yang ringan mengisi udara malam. Pengajaran? Ya, mungkin, sedikit. Tapi aku rasa, kita hanya perlu menunjukkan bahwa kesederhanaan dan kerja keras lebih berarti daripada apa yang tampak di luar. Aku yakin, mereka akan belajar, walaupun pelan-pelan. Aku menatap Nia dengan penuh rasa terima kasih. Kamu benar, kadang-kadang, hidup memang harus dipelajari dengan cara yang tidak langsung. Mereka tidak akan tahu apa yang kita capai dan berjuangkan kalau kita tidak memberi mereka kesempatan untuk melihat sisi lain dari diri kita. Kami terdiam beberapa saat, membiarkan keheningan malam melingkupi kami. Hanya suara angin dan gelegar kecil daun yang bergerak lembut terdengar. Aku merasa tenang, lebih tenang dari yang aku harapkan setelah hari yang penuh kejutan itu. Aku tahu, walaupun dunia di luar sana tidak selalu memahami atau menghargai kita dengan cara yang tepat, selama kita tetap saling mendukung dan setia pada prinsip kita, itu sudah cukup. Nia kembali berbicara, kali ini dengan lebih lembut. Aku bangga dengan kamu, Mas. Bangga dengan cara kamu tetap rendah hati, bahkan ketika mereka semua meremehkan kamu. Dan aku tahu, kamu melakukannya bukan karena ingin menunjukkan siapa kamu, tetapi karena kamu percaya pada prinsipmu. Aku mengangguk, merasa hangat di dalam dada mendengar kata-kata Nia. Aku cuma ingin kita berdua bisa terus menjalani hidup ini dengan cara yang benar. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Kamu tahu, aku tak pernah merasa perlu untuk mengubah diri hanya untuk membuat orang lain nyaman. Nia tersenyum lebih lebar, senyumnya penuh kehangatan. Aku tahu itu. Dan aku akan selalu di sampingmu, Mas. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Aku meremas tangannya lagi, merasakan kekuatan dalam genggaman itu. Kita memang tim yang solid, Nia. Kita bisa melalui apapun, selama kita saling mendukung. Malam semakin larut, dan percakapan kami pun mulai berakhir dengan tenang. Kami tidak perlu kata-kata besar untuk saling mengerti. Dalam heningnya malam, kami tahu bahwa perjalanan hidup ini lebih bermakna saat dijalani bersama, tanpa perlu melihat penilaian orang lain. Dunia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya mengerti kita, tapi selama kita tahu siapa kita sebenarnya, itu sudah cukup. Sejak malam itu, suasana antara aku dan Nia, serta Vina dan Fajar, mulai berubah. Kejutan yang mereka alami tidak hanya mengguncang pemahaman mereka tentang penampilan luar, tetapi juga mengajarkan mereka tentang nilai yang sebenarnya. Meskipun keduanya masih sedikit canggung, mereka mulai menunjukkan rasa hormat yang lebih besar, terutama setelah mereka tahu siapa aku dan peran yang aku mainkan di perusahaan mereka. Hari-hari berlalu, dan meskipun tidak ada percakapan besar yang terjadi antara kami, perubahan itu terasa dalam setiap interaksi yang ada. Tidak ada lagi bisik-bisik di belakang. Tidak ada lagi komentar sinis tentang penampilanku. Mereka semua mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tidak hanya aku yang berubah, tetapi mereka pun setiap kali bertemu, mereka tidak lagi terjebak dalam penilaian instan. Mereka mulai menghargai hal-hal yang lebih penting dari sekadar apa yang tampak di luar. Vina, yang sebelumnya penuh dengan pandangan tajam dan sinisme, kini lebih banyak mendengarkan sebelum berbicara. Bahkan Fajar, yang dulunya selalu merasa rendah diri di hadapan orang-orang yang lebih tampak mapan, mulai berbicara dengan lebih percaya diri. Mereka mulai belajar bahwa kadang-kadang, kekuatan sejati datang dari ketenangan dan kepercayaan diri yang tidak perlu dipamerkan. Di kantor, aku melihat perubahan yang lebih nyata. Fajar, yang sebelumnya merasa tertekan oleh perannya sebagai suami Vina, kini menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik.
Aku merasa senang melihatnya berkembang. Mungkin itu adalah hasil dari momen introspeksi yang dialaminya, atau mungkin karena dia mulai lebih menghargai dirinya sendiri. Vina juga mulai lebih menghormati aku. Meskipun dia masih harus menyesuaikan diri dengan kenyataan baru tentang siapa aku. Namun, di luar itu semua, yang paling membekas dalam benakku adalah pelajaran yang aku dapatkan dari Nia, pelajaran tentang kekuatan ketenangan dan elegansi yang tak terlihat. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa selama ini aku tidak hanya terjebak dalam cara orang melihat penampilanku, tetapi juga bagaimana aku melihat diriku sendiri. Terkadang kemewahan sejati tidak perlu terlihat mencolok. Terkadang kekuatan itu ada dalam ketenangan, dalam kemampuan untuk tetap tenang di tengah keributan dunia luar. Suatu pagi, beberapa bulan setelah kejadian itu, aku dan Nia duduk bersama di taman belakang rumah kami, menikmati secangkir teh hangat di bawah sinar matahari yang cerah. Angin sepoi-sepoi membawa kedamaian, dan di sana kami berbicara tentang masa depan. "Kamu tahu, Nia," kataku sambil memandang jauh ke depan, "aku pikir kita sudah belajar banyak dari semua ini. Tentang bagaimana dunia seringkali menilai hanya berdasarkan penampilan, dan bagaimana kita bisa memberikan pelajaran tanpa harus mengatakannya dengan keras." Dia menatapku dengan senyuman lembut. "Aku tahu, kita sudah melalui banyak hal, Mas. Dan satu hal yang aku pelajari adalah, orang yang benar-benar kuat tidak perlu pamerkan kekuatannya. Kekuatan sejati justru datang dari ketenangan, dari kepercayaan diri yang tidak terguncang oleh apa yang orang lain pikirkan." Aku mengangguk, meresapi kata-kata itu. Ya, dan aku juga merasa, kemewahan sejati itu tidak selalu tampak mencolok. Terkadang, itu adalah kesederhanaan yang membungkus segalanya dengan elegansi yang tak terlihat. Nia tersenyum, tangannya menggenggam tanganku dengan penuh kehangatan. Kadang kita merasa dunia ini terlalu keras, tapi sebenarnya yang diperlukan hanyalah sedikit kesabaran. Pelan-pelan, mereka akan belajar. Kita tidak perlu terlalu keras berusaha menunjukkan siapa kita. Biarkan tindakan kita yang berbicara. Aku terdiam beberapa saat, merenung. Apa yang Nia katakan memang benar. Kita seringkali berusaha keras untuk menunjukkan kepada dunia siapa kita, berusaha keras untuk dihargai. Namun, pada akhirnya, dunia akan belajar dari tindakan kita, bukan dari kata-kata atau penampilan yang kita tunjukkan. Kekuatan sejati terletak pada bagaimana kita tetap tenang dan menjaga prinsip. Meskipun dunia seringkali tidak memahami kita. Hari itu berakhir dengan suasana hati yang penuh kedamaian. Aku dan Nia tahu bahwa perjalanan hidup kami masih panjang, dan meskipun dunia luar tidak selalu mengerti kami sudah cukup kuat untuk menjalani setiap tantangan.